sekali ngajar aja. Libur atau digeser, Pak? Kan memang ini harusnya ini kan pertemuan keempat, harusnya pertemuan ketiga kan? Iya dong. Ini enggak maksudnya. Kita kan ini pertemuan keempat, harusnya pertemuan 3 gitu kan. Jadi kita ini punya kelebihan 1 kali ngajar. Kita kelebihan 1 kali pertemuan. Karena kita kelebihan 1 kali pertemuan, hari Kamis besok kita off gitu loh. Ngerti enggak? Ya, ngerti Alisa? Ya, tuh. Kamu kok bengong gitu Alisa? Mikirin apa? Ngerti, Pak. Jadi minggu depan kelas kalian free saja dulu. Saya izin ke ini dulu, ke slide yang minggu kemarin. Slide minggu kemarin saya tambah ini ya. Soalnya ada pertanyaan dari teman kalian terkait dengan kalau dari Kementerian Keuangan itu kan lakinya itu lakin balance scorecard ya. Lakin balance scorecard bentuknya itu ya ini. Kalau lakin balance scorecard target kinerjanya, indikator kinerjanya ini dikelompokkan ke dalam stakeholder perspektif, customer perspektif, internal proses, dan seterusnya lah ya. Nah ini otomatis dibandingkan lakin yang biasa, lakin BSC ini indikator kinerjanya lebih banyak ya, lebih banyak. Nah kemudian ada pertanyaan, apakah lakin yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan ke Kemenpan versi yang BSC atau versi yang lakin biasa? Jawabannya lakin BSC itu hanya untuk kebutuhan internal Kementerian Keuangan. Tetapi ketika Kementerian Keuangan memberikan laporan kinerja ke Menpan RB, lakinnya ya lakin biasa. Ya, jadi lakinnya biasa. Ini lakin yang disampaikan oleh Kemenkeu ke Kemenpan RB adalah sesuai permintaan dari Kemenpan RB. Dengan demikian, lakin Kemenkeu yang disampaikan ke Kemenpan RB tanpa menyertakan perspektif balance scorecard. Namun demikian, dalam lakin Kemenkeu disertakan pula informasi mengenai implementasi balance scorecard dan institusi yang telah melakukan benchmarking serta replikasi sistem. Jadi artinya sistem balance scorecard kita ini sudah studi bandingin apa sih? KL-KL lain itu sudah banyak yang melakukan studi banding ke Kementerian Keuangan terkait dengan lakin balance scorecard. Mana saja kementerian lembaga yang sudah melakukan benchmarking. Nah, ini ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPera, dan seterusnya nih sampai nomor 43 BMKG. Nah, dari 43 kementerian lembaga tadi, terdapat beberapa kementerian lembaga yang sudah benar-benar melakukan replikasi, yaitu Kementerian Luar Negeri dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Kementerian Luar Negeri dan OJK sudah melakukan replikasi. Jadi apa istilahnya ya? Meniru sistem yang ada di Kementerian Keuangan terkait dengan lakin, terus diimplementasikan di Kementerian Luar Negeri sama Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya tambahan penjelasannya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan ke pertemuan keempat. Kalian kalau mau off kameranya silahkan. Ya. Nggak off juga nggak apa-apa. Ya. Nggak off nggak apa-apa.
Sekarang pertemuan keempat. Sob, ini jam berapa, Sob? Jam 9.58, Pak. Berarti maghrib kurang berapa menit lagi, Sob? Astagfirullah. 9 jaman lagi, Pak. 8 jaman. Sabar ya, Sob ya. Aduh, kamu gimana sih, Sob? Sabar ya, Rizky, Febi. Maghribnya kurang, nggak tahu kurang berapa menit lagi, Rizky. Alisa, kamu kok lemes banget sih? Kayak saya juga lemes. Nadia juga. Yes. Oke, kita lanjut. Mana tadi ya? Screen saya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sekarang pertemuan keempat. Ini slide pertama dari 41 slide. Ini slide kedua, materi kita terkait dengan review pelaksanaan anggaran. Alisa, leave Zoom. Oke, nggak apa-apa Alisa, silahkan. Sebentar, ini saya SPMB ini. Ada pertanyaan terkait dengan SPMB dari calon pendaftar ya. Ntar saya baca dulu. Jadi saya ini ngajar sambil memonitor ini progres SPMB. Calon peserta tanggal lahir ibunya tahun 1663 ya. Ibunya lahir 1663. Sistem di PKN nggak ada validasi. Sementara di kita juga ini ya ada validasi. Jadi ini salah input. Calon peserta mengisi tanggal lahir ibunya 1663, aneh ya. Saya izin telepon dulu ya. Iya, Pak. Pak. Halo, kita lanjut ya. Kalian dengar ya tadi ya masalahnya ya. Gak apa-apa sih, nggak rahasia itu. Terus kita pertemuan keempat ini materinya review pelaksanaan anggaran. Saya ini aja ya, saya stop video aja ya. Kita bahas tentang review pelaksanaan anggaran. Slide ketiga. Gimana kalau langsung ke slide terakhir? Boleh? Selesai. Ada pertanyaan? Sudah selesai kita. Kalian bisa sholat duha atau tadarusan. Ada pertanyaan? Oh, baterai ini mau habis, saya ambil charger dulu. Review pelaksanaan anggaran. Kenapa kita bicara review pelaksanaan anggaran? Karena ini bagian dari MONEF pelaksanaan anggaran. Jadi MONEF pelaksanaan, saya kipas dulu saya. MONEF pelaksanaan anggaran itu ada dua jenis lah ya. Kalau di Dijen Anggaran ada MONEF anggaran, ada evaluasi kinerja anggaran. Kalau di Dijen Perbendaharaan ada istilahnya MONEF pelaksanaan anggaran. Nah, MONEF pelaksanaan anggaran itu ada dua, yaitu review pelaksanaan anggaran dan spending review.
apa bedanya review pelaksanaan anggaran? Ini review yang akan menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan pelaksanaan anggaran yang outputnya nanti digunakan sebagai masukan terkait dengan kebijakan pelaksanaan anggaran. Jadi kalau review pelaksanaan anggaran, objeknya adalah pelaksanaan anggaran, outputnya adalah rekomendasi yang diberikan kepada internal Ditjen Perbendaharaan. Rekomendasinya apa? Ya, rekomendasi terkait kebijakan pelaksanaan anggaran. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada internal Ditjen Anggaran. Nah, kalau spending review itu apa? Spending review itu review terkait dengan belanja KL, outputnya berupa rekomendasi yang ditujukan kepada Ditjen Anggaran. Jadi, review pelaksanaan anggaran itu arahnya untuk Ditjen Perbendaharaan, sedangkan spending review outputnya diarahkan untuk Ditjen Anggaran. Dengan demikian, review pelaksanaan anggaran dan spending review itu dua hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam ranah monef pelaksanaan anggaran. Begitu ya, bisa dipahami? Azila, Alisha, bisa dipahami? Ya, Pak. Anggi, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alisha, kamu mau nilai berapa, Alisha? Kamu rajin nih, rajin ini apa? Rajin menyalakan video ya. Kamu mau nilai berapa sih ya, Alisha? Orang apa Yus? Alisha bingung saya tanya ya. Yus nggak apa-apa, dengerin aja. Yusuf, kamu ngapain nyalain video? Biarin Alisha aja, kamu nggak usah. Ngapain kamu? Enggak, Pak. Tidak sama. Kamu nyalain aku nggak nyalain sama aja ya. C plus, C minus lah. Ya, Pak. Alia itu yang kelihatan jendelanya doang. Dia lagi tidur nih, kamar mandi nih, jangan-jangan Alia. Nah, jadi gitu ya. Ini ya, bisa dipahami ya. Nah, ada pertanyaan terkait ini. Jadi coverage-nya monef pelaksanaan anggaran ada RPA, ada spending review. Nah, terus dalam prosesnya ini ada proses pembinaan ya, melalui forum EPA, nanti di belakang ada forum evaluasi pelaksanaan anggaran, dan pembinaannya berupa sosialisasi atau workshop. Jadi pembinaan terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui forum EPA, sosialisasi atau workshop. Nah, yang atas ini adalah permasalahan isu terkait. Sebentar, ini ada WA lagi. Ini permasalahan terkait dengan isu pelaksanaan anggaran ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini warnanya macam-macam kan. Ini kalau di dosen lain ada nggak sih masih slide yang kayak gini nih, yang menarik banget gitu kan? Nggak ada ya. Berarti ini ciri khasnya saya nih. Kalau ada slide kayak gini berarti ya kemungkinan saya yang bikin. Nah, ini adalah masalah klasik dari tahun ke tahun ya, masalah terkait dengan pelaksanaan anggaran ya. Ini kalian tingkat berapa sih? Tingkat 6 ya. Jadi kalau kalian itu mau bikin KTTA, nah ini masalahnya nih. Ini bisa jadi ini. Bisa jadi untuk bahan kalian nyusun KTTA, topik KTTA.
Atau nanti kalian kalau D4 ya, D4 bisa juga ini dikembangkan menjadi skripsi. Nah, ini permasalahannya bisa dibaca, terus detail permasalahannya seperti ini bisa dibaca. Ya. Nah, atas dasar permasalahan-permasalahan yang ada, maka perlu dibuat monitoring, evaluasi ya. Dari yang bentuknya RPA, terus spending review. Siapa yang melakukan evaluasi? Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DPA, Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaraan, KPPN, dan kementerian lembaga juga ya. Kalau spending review yang melaksanakan hanya Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil. Jadi kalau di sini KPPN tidak ikut spending review, Satgas juga tidak mengikuti spending review. Yang melakukan spending review yaitu Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DPA, dan Kanwil DCPP. Nanti hasil spending review diserahkan kemana? Diserahkan ke Dirjen Anggaran dan kepada Kanwil, kepada KL juga. KL menerima hasil spending review untuk dikonfirmasi betul enggak nih hasil reviewnya. Ya. Kapan spending review dilakukan? Spending review dilakukan ini tahun anggaran berapa? Tahun anggaran 2021. Berarti spending review dilakukan kemarin Januari Februari dilakukan spending review, terus Februari hasilnya diserahkan ke DCA. Ya, begitu. Kalau review pelaksanaan anggaran dilaksanakan semester 1, semester 2, jadi rutin. Kecuali spending review yang sifatnya tematik, dia bisa kapan saja, sifatnya tematik, sesuai dengan dinamika kebutuhan yang ada. Misalnya tema terkait dengan penyerapan ini, dukungan anggaran terhadap COVID ya. Nah ini dasar hukumnya terkait dengan monef pelaksanaan anggaran. Ini bisa dibaca, waduh sudah. Terus tujuannya juga bisa dibaca. Ruang lingkup, manfaatnya. Nah, kan tadi monef PA itu terutama ini ya, RPA, review pelaksanaan anggaran. Review pelaksanaan anggaran itu kan dilakukan oleh DJPP ya, dan dilakukan pula oleh kementerian lembaga. Nah, review pelaksanaan anggaran kan ada outputnya ya. Output yang dihasilkan oleh monef PA atau review RPA, review pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh DCA, oleh DJPP, ini digunakan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, untuk pengendalian belanja, untuk peningkatan efisiensi. Caranya bagaimana? Melalui peningkatan value for money, perbaikan kebijakan, penyediaan ruang fiskal. Terus terkait dengan kementerian lembaga, review pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian lembaga digunakan untuk peningkatan efektivitas pencapaian kinerja, perbaikan tata kelola, penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Satgas. Jadi yang warna pink ini untuk manfaat untuk Dirjen Pembendaraan, yang biru ini yang terkait manfaat yang ditujukan untuk kementerian lembaga. Nah, dalam rangkaian dalam aktivitas monef pelaksanaan anggaran ini ada beberapa rangkaiannya, yaitu ini istilahnya rangkaian ya, sesuai dengan yang di PMK. Itu ada review belanja, terus pemantauan dan evaluasi kinerja, terus pembinaan, pengendalian, sama telah makro. Kalau review belanja ini nanti laporannya dituangkan dalam spending review. Jadi kalau kita bicara spending review, ini berarti kita bicara review belanja. Terus kalau untuk pemantauan dan evaluasi monef ya, monef kinerja,
Ini nanti laporannya dituangkan dalam review pelaksanaan anggaran. Toolsnya itu pakai apa? Toolsnya itu pakai IKPA, evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Terus pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, laporannya dituangkan dalam laporan pembinaan dan seterusnya. Yang telah makro, ini laporannya dituangkan dalam kajian fiskal regional. Telah makro ini dilakukan oleh Kanwil Dijen Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Berikutnya, ini terkait dengan review belanja ya. Kita bicara review belanja. Yang review belanja ini yang pertama ya. Ini kan ada review belanja yang A, terus pemantauan dan evaluasi kinerja. Review belanja itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya tematik. Umum itu artinya dilakukan pada awal tahun, yaitu pada Januari, Februari. Ditujukan kepada seluruh KL untuk identifikasi potensi penghematan. Nah, kalau yang tematik itu dilaksanakan secara insidental. Insidental atau insidental sih benar, untuk menindaklanjuti instruksi atau terkait dengan isu permasalahan khusus, misalnya tadi tentang COVID ya. Nah, data-data yang dibutuhkan digunakan dalam review belanja yaitu data capaian objeknya berapa, data realisasi anggarannya berapa, dokumen perencanaan anggarannya apa, dokumen pelaksanaan anggarannya seperti apa, dan data yang terkait. Nah, pendekatannya kalau review belanja ini, pendekatannya bisa pakai review kebutuhan ideal belanja atau analisis benchmarking melalui dia ya, data development analysis, atau melalui analisis deviasi kebutuhan belanja operasional. Nah, kalau review belanja pendekatannya menggunakan review kebutuhan ideal belanja, analisis benchmarking, analisis deviasi kebutuhan. Nah, ini ya metode analisisnya ini ada 5 nih: review alokasi belanja, pengecekan duplikasi, pengecekan in model, analisis benchmarking dengan data and development analysis, terus analisis deviasi kebutuhan. Ini nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya. Yang kedua, yang pertama kan tadi ini yang A ya, review belanja. Yang kedua pemantauan. Yang pemantauan ini dilakukan oleh KPPN, terus Kanwil DCPP sama Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Terus nanti hasilnya berupa nilai IKPA, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Ini nanti hasilnya berupa skor IKPA, skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Makanya kemarin ketika kalian PKL, saya minta untuk ini melihat nilai IKPA-nya seperti apa, supaya ketika kita bicara tentang IKPA, kalian sudah terbayang makhluk IKPA itu seperti apa bentuknya. Nah, analisisnya kalau yang tadi kan ada deviasi kebutuhan, analisis deviasi kebutuhan, ada inmalah, ada pengecekan duplikasi. Kalau yang ini, yang pemantauan dan evaluasi, analisisnya pakai fishbone, Ishikawa, ini yang pakai kerangka tulang ikan itu ya. Terus ada metode problem tree,
ada wawancara, ada tracking analisis, ada Pareto analisis, ada logic model, ada regulatory impact analysis. Ini analisis terkait dengan MONEF, kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, kalau yang pembinaan pengendalian ini dilakukan dalam bentuk koordinasi, konfirmasi terkait dengan kualitas hasil ya. Jadi pembinaan, pengendalian ini melibatkan Satker, wujudnya dalam bentuk koordinasi, konfirmasi. Wujudnya ini nih, dalam bentuk koordinasi, komunikasi, konfirmasi, dan kegiatan pelatihan, fintech, sosialisasi, workshop. Ini wujud terkait dengan pembinaan pengendalian. Nah, terus untuk koordinasi ini ya dilakukan secara tatap muka, secara langsung melalui forum yang disebut evaluasi pelaksanaan anggaran. Di Satker itu, maaf, di KPPN ini ada forum evaluasi pelaksanaan anggaran. Saya nggak apa bulannya apa ya. Kalian masih itu nggak sih, masih terhitung PKL apa enggak? Halo? Oh, udah enggak ya? Kenapa, Loren? Udah enggak ya? Iya. Ya wis, tolong diantara kalian bisa enggak tanya ke KPPN yang kemarin PKL. Forum EPA, forum evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh KPPN dengan mitra kerjanya Satker, biasanya dilakukan pada bulan apa gitu ya. Jadi tolong kalian tanyakan, nanti saya slide-nya bisa saya ubah di sini misalkan begitu. Nah, nanti slide-nya saya giniin. Nah, kita pada bulan misalnya Agustus begitu ya. Nah, kalian coba konfirmasi ke teman-teman ke pegawai di KPPN. Forum evaluasi pelaksanaan anggaran itu biasanya dilakukan bulan apa Pak Bu gitu ya. Biar ini nanti ininya lebih lengkap lagi nih. Saya juga bisa sih nanya ke teman di KPPN, tapi ini biar kalian yang nanya. Terus setelah makro bisa dibaca lah ya. MONEF, nah yang tadi MONEF oleh DCPP, KPPN. Terus sekarang MONEF oleh KL. Kalau MONEF oleh KL itu review, pemantauan sama evaluasi ya. Kalau review ini terkait dengan rencana pelaksanaan anggaran, rencana penarikan dana, penyerapan, capaian kinerja. Terus ada pemantauan, terus ada evaluasi. Jadi ini sama juga sih dengan yang dilakukan di DCA. Ini MONEF yang dilakukan oleh KL, MONEF pelaksanaan anggarannya dilakukan oleh KL. Sekarang kita bicara IKPA. Suara saya jelas enggak ya? Oke. Kenapa? Ada kresek-kresek ya. Saya perbesar deh ini speakernya. Masih kresek-kresek enggak? Masih ya? Ya wes, adanya seperti ini tuh. Ya. Dibaca aja deh kalau gitu di sini ya. Nah, ini kita sekarang bicara IKPA. IKPA itu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Ini ada 4 perspektif ya terkait dengan IKPA. Yang perspektif pertama yang warna merah terkait dengan kesesuaian terhadap perencanaan. Pasti yang kedua efektivitas pelaksanaan anggaran. Perspektif yang ketiga efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang keempat kepatuhan. Efektivitas, efisiensi, kepatuhan, sama kesesuaian terhadap perencanaan.
Nah, 4 perspektif ini dijabarkan dalam 13 indikator. Dulu sih ada 12 indikator, tapi mulai 2020 ditambah indikator berupa konfirmasi capaian output. Nah, ini indikatornya ini totalnya ada 13 indikator. Atau kalau kita letakkan dalam diagram, 13 indikatornya dari sini, dari aspek perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Pertama, di perencanaan ada revisi DIPA, ada deviasi halaman 2, terus ada pagu minus di pelaksanaan, ada terkait dengan penyerahan dokumen kontrak, terus penyelesaian tagihan, terus terkait dengan revolving uang persediaan, pengajuan uang persediaan, revolving uang persediaan. Nomor 7 terkait dengan pengeluaran SPM, terus nomor 8 terkait dengan REMKAS, rencana kas atau rencana penarikan dana, dan seterusnya lah ya. Sampai nomor 13 terkait dengan capaian outputnya. Nah, ini detail penjelasan dari 13 tadi. Dari 13 indikator yang tadi disebutkan. Yang pertama terkait dengan revisi DIPA. Revisi DIPA ini filosofinya, semakin banyak revisi berarti perencanaannya kurang bagus ya. Maka toleransinya diberikan dalam satu bulan itu diperkenankan 1 kali revisi. Kalau dalam 1 triwulan itu lebih dari 1 kali revisi, berarti perencanaannya kurang bagus. Nah, biar aman, ini aja revisinya diundurkan aja kalau memungkinkan ya, revisinya diundur pada triwulan berikutnya. Jadi revisi DIPA menunjukkan sejauh mana Tapker konsisten terhadap rencana yang sudah dibuat. Deviasi halaman 3, ini deviasi rencana penarikan dana pada halaman DIPA dengan realisasinya ya. Nah, dulu halaman 3-nya berapa, terus sekarang realisasinya berapa. Ini dibandingkan. Sebentar, saya cek di WA dulu, sebentar ya. Pengelolaan UP. Kenapa UP menjadi indikator? Nah, ini yang diukur adalah pengajuan revolvingnya. Setiap satker itu kan punya uang persediaan, uang untuk yang digunakan untuk keperluan nih. Itu terkait dengan belanja satker lah ya. Nah, uang persediaan ini nanti kan dipakai terus nih, dipakai. Nah, kalau habis dipakai ya nanti lama-lama kan habis. Ketika pemakaian uang persediaan itu mencapai 50%, maka dapat diajukan SPM GUP, ganti uang persediaan, untuk direntes ya, ditambah terakhir lagi. Jadi uang persediaannya katakanlah 50 juta, habis separuh, tinggal 25, yang 25 diajukan lagi ke KPPN ya, namanya proses revolving UP uang persediaan. Cuma ada batasan pengajuan SPM GUP-nya, atau kalau uang persediaannya nggak cukup, pakai tambahan uang persediaan. Nah, untuk meminta tambahan, maka kan ada SPM ganti UP. Tapi kalau TUP namanya SPM PTUP. Untuk pengajuan SPM,
waktunya ditentukan paling lambat 1 bulan setelah revolving UP terakhir diterima. Jadi bulan ini katakanlah revolving tanggal berapa, 15, maka untuk bulan berikutnya paling lambat pengajuan SPMG UP ya paling lambat 1 bulan, yaitu tanggal berapa nih, ini tanggal 15, tanggal 15 bulan Mei. Tanggal 15 bulan Mei harus mengajukan SPM ganti uang persediaan. Kalau di atas waktu 1 bulan berarti dia terlambat mengajukan SPM GUP. Artinya nilai IPA-nya rendah, berkurang. Terus ada LPC bendahara. Kenapa LPC bendahara dijadikan indikator? Karena ada parameter yang perlu dijaga, yaitu LPC disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tapi kalau tanggal 10 itu hari kerja, ya hari libur, bukan hari Sabtu, maka disampaikan pada tanggal 9. Kalau tanggal 10 hari Minggu berarti disampaikan pada hari Jumat tanggal 8 gitu ya. Jam 11.37, setengah jam ya. Terus penyampaian data kontrak. Nah, data kontrak ini perlu disampaikan ke KPPN. Kenapa? Karena nanti KPPN akan melakukan pembayaran terhadap kontrak dimaksud. Ya. Maka untuk kelengkapan administrasi, Satker itu diminta untuk menyampaikan data kontrak, kepada KPPN. Yang diserahkan apa? Yang diserahkan adalah arsip data komputer kontrak. Jadi ADK-nya atau file elektroniknya. Kapan disampaikan ke KPPN? Disampaikan maksimal 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Tapi tidak siap kontrak ini disampaikan. Kontrak yang di bawah 50 juta nggak perlu pakai penyampaian ADK kontrak. Yang disampaikan hanya 50 juta ke atas. Terus penyelesaian tagihan. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual terhadap seluruh kewajiban penyelesaian tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN. Jadi penyelesaian tagihan itu paling lambat 17 hari kerja setelah berita acara serah terima atau berita acara penyelesaian pekerjaan ya, ditandatangani oleh BAST, berita acara serah terima, berita acara penyelesaian pekerjaan itu diserahkan, disampaikan 17 hari setelah ditandatangani. Penyelesaian tagihan paling lambat 17 hari setelah BAST, BAPP ditandatangani. Jadi ini artinya ketika kita bicara penyelesaian tagihan, berarti Satker harus menerbitkan SPM tagihan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja ya, hari kerja loh ya. Jadi 1 minggu tidak dihitung. Terus 7, penyerapan anggaran. Nah, penyerapan anggaran itu kan menentukan ini ya, perputaran roda perekonomian. Nah, ini ditargetkan dalam triwulan pertama Satker bisa melakukan pencairan anggaran paling tidak 15% dari total pagu di triwulan 1. Di triwulan berikutnya 40%, triwulan 3 60%, triwulan 4 minimal 90%,
anggaran bisa dicairkan. Ya. Itu terkait dengan penyerapan anggaran. Terus refer SP2D. Nah, seringkali SP2D itu dikembalikan oleh KPPN. Kalian itu pernah di front office apa enggak? Biasanya kalian itu di front office ya. Kalau yang di back office pernah ketika kalian PKL? Halo? Pernah, Pak. Nah, enakan di back office atau di front office? Back office, Pak. Alasannya kenapa? Kok enakan di apa? Kenapa enakan di ini apa? Di back office? Kenapa? Alasannya apa, Sob? Karena bisa lihat aplikasinya langsung. Kalau di depan kan kayak agak ribet gitu, Pak. Ketemu sama Kalau depan itu ngurusi satker kan ya. Kalau Iya, di Pak. belakang ngurusi aplikasi. Yang kamu lihat aplikasi apa? Sob? itu kayak apa sih? Sprint, terus apalagi itu yang buat pencairan dana itu. Oke, sprint terus pencairan dana. Nah, bagus, itu artinya kamu punya pengalaman. Tapi pernah juga di ini ya, di front office. Sob. Front office cuma tanya-tanya tok sih, Pak, enggak terlalu itu, karena kan front office itu sangat riskan ya, Pak. Kerjanya kan cepet gitu 1 jam itu, jadi nggak disinin sama itunya. Maksudnya kerjanya 1 jam itu gimana sih? Aku nggak ngerti. Itu dimulai dari validator sampai ke kepala seksi bank itu harus 1 jam, Pak, buat penerbitan Harus 1 jam itu untuk penerbitan apa? SP2D-nya. SP2D-nya targetnya 1 jam ya sekarang. Makanya untuk yang front office itu biasanya pegawai yang ini ya, pegawai yang lama gitu ya. Iya, biasanya yang menguasai permasalahan gitu ya. Iya, betul. Tapi kan kamu juga udah tua. Astagfirullah. Ya, Belum itu, Pak. Enakan mana? Enakan di Vera atau yang di itu PD? Kalau saya jujur pede, Pak. Kenapa? Iya, karena ngurusin itu kayak kerjanya tuh lebih ada kerjaan gitu, Pak, kalau di PD. Kalau di Vera kan periode rekon kan belum dibuka kan, Pak. Jadi pas saya seksi di Vera tuh belum ada pekerjaan banyak gitu, Pak. Berarti pas ketika di Vera kamu itu kerjanya main game gitu kan, maksudnya? Lah, enggak. Main game Dari sama verifikasi SPM. Ya wis lah, berarti kalian bisa kebayang ya. Oke. Terus ini ya, jadi ketika kalian di urus SP2D, ini ada SP2D yang diretur. Kenapa diretur? Karena ada kesalahan nomor rekening, ya misalnya lo ya, atau salah penulisan nama banknya, atau rekeningnya ini tutup, tidak aktif. Maka atas kesalahan tersebut SP2D dikembalikan ya. Atas kesalahan tersebut SP2D dikembalikan. Nah, ini yang jadi indikator, semakin banyak yang dikembalikan berarti semakin jelek gitu kan. Ini kalau terjadi pengembalian SP2D, Satker berkoordinasi dengan PPN untuk menyelesaikan dalam kurun waktu 7 hari kerja. Yang nyita SP2D itu Satker atau KPPN, Sob? Kalau dari awalnya tuh dari Satkernya, Pak, nanti yang nyetak itu KPPN-nya, Pak, sama sekali. Yang nyita KPPN-nya. Ya. Jadi pas retur ini berarti ketika dicetak ternyata salah gitu ya. Berarti ini kan ketahuannya kan ini kan SPM kan KPPN kan menyerahkan itu kan menyerahkan SPM kan. Iya, Pak. Buat retur kan, Pak. Apa? Buat retur SP2D kan. Lah ya, ini berarti kan ketika
retur 2D itu retur SP 2D itu kan terjadi setelah Satker menyerahkan SPM kan? Retur SP2D itu setahu saya itu udah jadi SP2D Pak, tapi dia pas dicek itu nomor rekeningnya salah atau apa gimana gitu Pak? Ya yang kita enggak, maksud saya berarti iya maksud saya begini, retur 2D itu terjadi setelah dicetakkan begitu. Ya. Nah, yang nyita itu kan seksi pencarian dana gitu kan? Seksi bank Pak yang retur SP2D. Oh iya, seksi bank ya, oke, seksi bank. Seksi bank. Nah, kalau yang di SP2, kalau yang pencarian dana dia apa nyita apa? Dia itu sebentar Pak. Saya juga itu belum, karena kerjanya saya di anggaran bukan di KPPN. Dulu pernah sih magang di KPPN lama banget, tapi orang ngerti gitu kan alur kerjanya, detail prosesnya aku orang ngerti. Ya wes lah itu ya, yang penting ini semakin banyak returnya maka kinerjanya nggak bagus, begitu aja ya. Nanti jumlah SP2D yang diretur dibandingkan dengan jumlah total SP2D yang dicetak. Terus perencanaan kas mas indikator, karena untuk apa ya indikator ini? Untuk ketepatan waktu terkait dengan penyampaian renkas atau perencanaan kas. Nah itu kan nanti ada kaitannya dengan likuiditas kas negara. Jadi kalau Satker itu tidak menarik uang, RPD itu kan rencana penarikan dana, rencana untuk menerbitkan SPM. Nah, kalau transaksinya itu sampai dengan 500 miliar, maka rencana penarikan dana disampaikan paling lambat 5 hari kerja. Kalau sampai 1 triliun, maka disampaikan paling lambat 10 hari kerja. Kalau di atas 1 triliun, berarti paling lambat 15 hari kerja, begitu ya. Kalau di bawah 1 miliar, berarti RPD-nya nggak pakai ketentuan begini ya. Jadi RPD-nya nggak masuk kriteria yang ini. Terus pengembalian SPM. Ini Satker mengajukan SPM, tapi bisa jadi SPM-nya ini dikembalikan. Nah, pengembalian SPM biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker. Nah, ini maksudnya begini tuh Sob. Kan di sini ada ini nih, SPM kan dibalikin kan karena data suppliernya salah. Harusnya sekalian tadi itu yang salah rekening bank atau salah alamat nama rekening gitu kan. Harusnya bisa juga nih diketahuan di sini. Jadi sebelum dicetak SP2D harusnya sudah ketahuan nih kalau nomor rekeningnya salah. Jadi nggak perlu retur SP2D, tapi cukup pengembalian SPM. Ngerti nggak maksudnya Sob? Tapi kemarin pas di KPPN ada sih Pak retur SP2D. Ya ada, maksud saya harusnya retur SP2D itu kan katakanlah salahnya karena kesalahan nomor rekening kan, misalnya lo ya, kesalahan rekening. Harusnya ketika Satker menyerahkan SPM nih kan, terus ada kesalahan terkait dengan data supplier, kan ini kan SPM-nya dikembalikan nih. Harusnya sekalian aja dicek, nggak hanya data supplier, tapi juga data nomor rekeningnya. Jadi kalau rekeningnya salah, ya berarti sekalian aja itu SPM-nya dikembalikan. Sehingga nanti nggak perlu 2 kali. Ini pertama data SPM-nya, suppliernya salah tuh kan dikembalikan. Terus bikin SPM lagi nih, setelah diajukan ternyata nomor rekeningnya salah, kan diretur ke SP2D-nya. Sehingga ketahuan kalau pas ini penyerahan SPM. Ini saya sih harusnya tanya sama teman-teman di KPPN ya, tapi belum kepikiran saya.
kan baru sekarang. Oke lah, itu nggak perlu kamu jawab sih, Sob. Gitu. Terus Paguminas itu berarti realisasinya lebih bagus ya. Dispensasi SPM ini indikator ini didukung berdasarkan tingkatan dispensasi yang lebih waktu penyampaian berakhir tahun anggaran. Jadi pada tahun akhir tahun anggaran ada dispensasi terkait dengan penyampaian SPM. Dispensasi itu untuk beberapa ini ya, untuk beberapa tujuan ya, saya nggak apa, ada beberapa case ya, diberikan terkait dengan empat kriteria kalau nggak salah. Terus konfirmasi capaian output. Jadi konfirmasi capaian output itu indikator rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi. Output terkonfirmasi itu artinya betul enggak outputnya itu capaiannya sekian. Next. Nah ini formulanya. Konfirmasi capaian output berarti banyaknya output yang dikonfirmasi dibagi jumlah output yang dikelola ya. Revisi juga nih formulanya seperti ini. Terus deviasi elemen 3 seperti ini. Ini lebih mudah kalau langsung ke case study-nya ya, ke kasusnya. Besok insya Allah pertemuan ini pertemuan ke berapa? Ini keempat ya, pertemuan ke-6 ya. Jadi pas pertemuan ke-6 kita langsung latihan nih. Nah tadi yang deviasi halaman 3 nih, ini kan ada triwulan 1, 2, 3, 4. Triwulan 1 batasnya tanggal 13 Februari dan seterusnya. Nanti formula ini insya Allah kita pelajari di pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Terus pertemuan ke-7 aslinya kuis lah ya, pertemuan ke-7 aslinya kuis, tapi kuisnya dulu itu harusnya kuisnya ujian apa ya, ISE begitu ya, ISE. Tapi ya nanti mungkin kuisnya saya bikin ini aja, saya bikin multiple choice. Nah ini rumusnya kita skip aja, nanti pertemuan 6 solo. Nah terus tadi yang kita pelajari itu terkait dengan IKPA itu ada di pelaksanaan ya. Jadi kalau di perencanaan ini dokumen anggarannya namanya RKKL. Di pelaksanaan ada dokumen pelaksanaan namanya SPP, SPM, sama SP2D. Kalau di pelaporan ada laporan keuangan. Untuk menghasilkan RKKL, dokumen RKKL, aplikasinya menggunakan aplikasi RKKL. Untuk menghasilkan aplikasi dokumen SPP dan SPM, Satker menggunakan aplikasi SAS. Untuk menghasilkan laporan keuangan, Satker menggunakan aplikasi Saiba dan aplikasi e-Recon. Nah terus aplikasi RKKL, aplikasi SAS, aplikasi Saiba ini dilebur ke dalam namanya Sakti. Sakti itu sistem akuntansi keuangan tingkat instansi. Ya, ini gambarnya keris, lekuknya ada 4 ya. Nah ini ada yang warna ungu, itu melambangkan Ditjen Anggaran. Warna biru muda itu melambangkan warna Ditjen Perbendaharaan. Warna kuning itu melambangkan unit Pusintek Pusat Informasi Teknologi Keuangan, Pusat Informasi Teknologi Keuangan. Nah, jadi ini warna ungu, warna biru muda, dan warna kuning itu melambangkan ini ya, melambangkan unit-unit yang terlibat dalam pengelolaan Smart Sakti. Yang kuning itu kalau nggak salah Ditjen Perbendaharaan ya, kalau nggak salah sih yang kuning Ditjen Perbendaharaan. Nah, ini sistem-sistem yang dilakukan oleh Satker ya, yang dipakai oleh Satker dulu namanya RKKL, SAS, Saiba. Sekarang Satker menggunakan aplikasi Sakti. Jadi RKKL, aplikasi RKKL, aplikasi SAS, aplikasi Saiba ini dilebur dalam satu aplikasi namanya Sakti.
ini. Tadi Yusuf pakai sprint ya. Sprint itu untuk yang SPJ bendahara tadi ya. Ini saya perpanjang singkatannya. Sprint itu, sorry. Sprint singkatannya apa, Sob? Kenapa Pak? Sprint singkatannya apa? Itu sistem pengelolaan rekening terintegrasi Pak. Nah itu tulisannya karena kebaca. Kan itu tulisannya kecil awalnya. Nah ini digunakan untuk apa, Sob? Kemarin kamu pakai sprint untuk apa, Sob? Itu pengelolaan rekening yang virtual Pak. Hitung pengelolaan rekening virtual. Rekeningnya siapa? Di Satker Pak. Kan udah di reformasi ke virtual account, virtual rekening apa ya itu? TSA, Treasury Single Account. Iya itulah pokoknya. Saya juga nggak ngerti itu sprint gunanya apa gitu kan. Saya ngertinya ini si Sakti sama SPAN. Karena terlibatnya di sini saya dulu. Kalau ini kan domainnya perbendaraan ya. Jadi ini kalau kalian dengar OmSpan yang kemarin kalian akses itu, OmSpan itu dia dapat data dari RKKL atau Sakti Modul Penganggaran. Terus mendapat data dari e-recon elektronik rekonsiliasi ya. Yang melakukan rekon itu siapa? Siapa yang melakukan rekon? Iya Pak. Yang rekon itu Satker dengan mitra kerjanya, KPPN dengan mitra kerjanya Satker. Pernah ikut rekon dengan Satker enggak, Sob? Kemarin itu teman saya Pak yang dapat Pak. Oh, yang dapat ikut rekon ya. Sama Pemda Pak kemarin. Ya Pemdanya sebagai Satker itu. Iya. Kalau Satkernya dinas ya pakai dinas. Jadi rekon, terus ada SPAN, ada Sakti, ada sprint. Nah, ini masuk ke OmSpan. Nah, data OmSpan ini yang kemarin kalian akses gitu ya. Jadi OmSpan itu yang mengakses seluruh KL, KLA, KLB, KLC, dia bisa akses OmSpan. Tapi kalau SPAN, ini yang SPAN ya, yang SPAN aja yang aksesannya di J Perbendaraan. Kementerian Keuangan. KLKL bisa pakai OmSpan. Jadi gambaran besarnya di OmSpan, datanya dari ini ya. Terus kalau kalian dengar SPAN itu isinya modulnya ada 8. Budget preparation, budget authorization, budget commitment, payment, cash management, dan seterusnya lah ya. Nah terusnya ini dulu bikinnya dimulai developnya sih tahun 2012, kalau 2011 lah developnya ya, sampai selesai 2016. Tapi dimulainya proyeknya awalnya 2004 atau 2005 ya, udah lama banget. Ini anggarannya sampai 500 miliar. Bikin sistem SPAN ini sampai 500 miliar anggarannya. Konsultannya yang bikin dari Korea. Nah, ini SPAN ini koneksi dengan Sakti. Kalau SPAN itu intranet di Kementerian Keuangan, kalau Sakti kan modulnya offline ya. Jadi datanya diupload ke SPAN. Nah, kalau yang MPN modul penerima negara, dia juga terkoneksi dengan SPAN. Ini koneksi sistem besarnya DJP seperti ini. Nah ini OmSpan itu diakses oleh Pemda, oleh bank, oleh spending unit, Satker, oleh semua kementerian lembaga. Ini sistem TK di DJPP. Ada SPAN, ada Sakti, modul penerima negara. Selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jam 11. Maghrib berapa menit lagi? Anggi, Julia, Nadia, Fadlan. Masih berapa jam lagi maghrib? Masih lama ya, sabar. Silakan beribadah, tidur ya. Sebab kamu tidur, saya beribadah. Maghrib nanti ya. Iya Pak. Di sini kalian ada kuliah apa? Nggak ada?
nggak ada Pak, dipindah ke Sabtu. Oke, sampai ketemu minggu depan kita free loh ya. Kita off dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga tetap sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik.